والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di majlis ini dalam rangka untuk belajar bersama-sama kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu harapan, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita pemahaman agama yang benar, yang dengannya kita faham bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara menyembah Allah, apa-apa saja hak-hak Allah, dan apa yang harus kita tinggalkan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu kami tidak bosan-bosannya untuk memberikan, mengingatkan, menasihati diri kami dan kita semuanya. Hendaklah kita senantiasa selalu menjaga keikhlasan di dalam menuntut ilmu, menjaga keikhlasan, dan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala kita hadir di majlis ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang masalah akidah, di mana kita telah membahas sebelumnya tentang untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Masih ingat Bapak Ibu, untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk beribadah hanya kepadanya. Limadza khalaqnallahu, maka dia jawab khalaqana lina'budahu. Kemudian untuk apa Allah menciptakan kita? Kita diciptakan oleh Allah lina'budahu, untuk beribadah menyembahnya. Wala nusyrika bihi syai'an, ya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini kita bahas, ya. Dan kita oleh Bapak Ibu rahmati Allah, terkadang sebahagian dari kita lupa akan hal ini, ya. Seolah-olah dia hadir ke dunia ini hanya untuk bermain-main saja. Kita perhatikan ada sebahagian dari saudara-saudara kita umurnya habis, waktunya habis, mudik kampung, hilir mudik, ya, hanya untuk apa? Huru hara, tidak tentu arah gitu. Dan ini banyak sekali, ya.
para generasi muda kita habis waktu hanya untuk berhuru-hara. Para orang tua pun tidak ketinggalan dengan seperti ini. Mereka pun ikut-ikutan berhuru-hara seperti para pemudanya. Ada sebahagian mereka juga yang hanya menghabiskan waktu untuk apa? Untuk perut, ya, untuk syahwatnya. Maka mereka, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah mensifati orang-orang seperti ini. Mereka memiliki pendengaran, tapi mereka tidak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki penglihatan, mereka memiliki hati. Nah, orang seperti ini, apa kata Allah, lebih sesat daripada lebih sesat daripada, lebih rendah daripada binatang. Ya, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Ya, kenapa tidak, Bapak Ibu rahmati Allah? Pada hakikatnya manusia itu Allah ciptakan yang paling tinggi derajatnya, paling sempurna. Ya, paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ketika manusia tersebut tidak mempergunakan nikmat Allah untuk beribadah kepadanya, mereka justru di mata Allah lebih sesat dan lebih rendah daripada makhluk yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang telah kita bahas. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Tujuan kita hadir ke dunia ini adalah untuk beribadah, menyembahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat untuk mendukung ibadah tersebut. Ya, Allah utus Rasul kepada kita. Allah berikan nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Sehingga dengan nikmat tersebut tubuh kita kuat, tulang kita kuat, darah kita kuat, fikiran kita pun demikian, yang dengannya menjadi pendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, baik, ini telah kita bahas, ya. Kemudian pada malam hari ini kita akan lanjutkan berikutnya. Ditanyakan kepada kita, kaifa na'budullaha? Ya. Di dalam ini Syekh memberikan pertanyaan, kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Dan ini beliau memberikan pertanyaan yang ringkas, dan juga beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas, mudah kita fahami insyaallah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Maka di sini beliau menjawab, kama amarana Allah wa rasuluhu qala ta'ala. Ya, kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Selesai. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi mudah saja memahaminya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan, kalau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan, maka kita tidak melakukan ibadah tersebut. Mau Pak Kiai yang mengajarkan contohnya, mau guru kita mengajarkan, atau bahkan terkadang media mengajarkan kepada kita, baca zikir ini 100 kali, niscaya dalam waktu dekat rezekimu akan datang tiba-tiba, seperti itu, ya kan? Ya. Atau amalkan selawat ini, niscaya hidupmu akan berkah, dan siapa yang melakukannya tunggulah azab berikutnya. Seperti itu.
Maka kata Bapak Ibu rahmati Allah, ini pondasi kita dalam berakidah yang benar, yaitu kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa la tubtilu a'malakum. Dalam surat Muhammad, ya, dalam surat Muhammad ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ayu ghairi maqbul. Ya, siapa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengamalkan satu amalan, tidak ada kami mencontohkan, kata Nabi. Artinya amalan ini dibuat oleh orang-orang setelahnya. Apakah itu Pak Kiai kita, Pak Guru kita, Ustadz kita, Habib kita, ya. Kemudian amalan itu diajarkan kepada para pengikutnya, dan amalan itu tidak pernah diajarkan Nabi. Maka apa kata Rasul? Fahuwa raddun. Amalan itu tertolak. Artinya Allah tidak menerima. Allah tidak terima. Ini banyak Bapak Ibu rahmati Allah, amalan-amalan yang kita sandarkan kepada syariat, yang kita sandarkan kepada syariat. Ini banyak sekali, ya, yang mana perbuatan kita tersebut kita masukkan ke dalam sebuah ibadah. Nah, apa contohnya? Misalnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita, misalnya azan dalam kubur, ya, mai kalau padusi dikomatkan dalam kuburnya, kalau laki-laki diazankan. Kau duduknya kau nyonya solat je. Tabang ambu kita dah lari dia. Ya kan? Nah, apa kaitannya dengan mayit coba? Apakah dia mendengar? Tidak. Ya. Nah, ini seandainya ini syariat, maka semua orang akan melakukannya. Tetapi ini tradisi. Tradisi yang kita sandarkan kepada ibadah. Ya. Tradisi yang kita sandarkan kepada ibadah. Belum lagi ketika penyelenggaraan jenazah misalnya. Ada namanya air 9 piring. Coba. Kalau kacabik kapan tu yo banyak doa-doanya. Sehingga apa yang terjadi? Menghantui dia orang ketika ada yang meninggal tu ke mengurus mayit. Takut tidak kata tunaikan syaratnya. Ya kan? Nah, ketika memandian gitu loh, lah sampai takat-takat amuh katakan lupa kulit mayit tu dek menggusuk itu apa gusuk itu tu? Ya. Padahal kita mandi nak seperti itu. Ya tak? Apa ibu mandi sampai bagarisi kulit itu dengan tak? Ya. Kita mandi biasa saja. Atau pas apa? Banyaklah. Ya. Ibadah yang apa namanya? Tambahan-tambahan amal tersebut kita sandarkan kepada syariat. Nah, sehingga memberatkan kita.
Maka penting Bapak Ibu kita belajar mana yang diajarkan Rasul dan mana yang tidak. Ya kan? Nah, apalagi mengazankan mayit dalam kubur. Ya, nah. Atau juga masalah mayit. Misalnya orang tuanya meninggal, pas dibawa ke kubur, anak-anaknya menyeruak ke bawahnya. Ini juga saya pernah lihat. Ya kan? Lada sandang tuh, anak-anaknya menyeruak ke bawah. Itu untuk apa gunanya itu, Pak? Bisa kita melupakan orang tua kita coba? Mustahil kita bisa melupakan orang tua kita. Ya nak? Nggak mungkin lah. Kalau ada anak orang tuanya meninggal bisa melupakannya, luar biasa tuh Pak. Luar biasa, nggak boleh jasuh itu. Ya kan? Masa orang tua dilupakan? Nah, ini disandarkan kepada ibadah soalnya. Nah, itu baru masalah mayit itu Pak. Banyak lagi masalah yang lain. Ya. Belum lagi menyandang ayah, menyandang apa namanya? Apa? Lain itu menyandang Pak. Menyandang enggak apa namanya? Ayah, kalau ayah meninggal tu bersandang ke orang ayah tu balik itu. Ini juga ada. Sebelum dapat ayah sandanku, ayahku belum bisa diurus lagi. Itu juga ada. Saya tidak tahu apa nama di sini. Hah? Ya. Jadi seperti itulah keadaan kita. Ya kan? Di mana memberatkan kita sebenarnya. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul dan kita lakukan dan kita sandarkan kepada syariat. Nah, maka Rasul mengatakan fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, jadi kuncinya apa? Kalau apapun jenis ibadah yang akan kita kerjakan, apapun, sandarannya, tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran wa sunnah yang sahih, yang sebagaimana difahami oleh para sahabat. Ya kan? Selesai. Tidak ada yang sulit dalam ibadah ini, tidak ada. Nah, namun ketika kita tambah, itulah yang mempersulit kita. Ya, itulah yang mempersulit. Nah, apa contohnya lagi Bapak Ibu? Banyak sekali. Masih berkenaan dengan mayit misalnya. Berdoa selesai solat mayit. Saya juga pernah mendengar orang berdoa. Apa yang dibacanya Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini doa apa? Apa kaitannya gitu loh? Ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin. Apanya diaminkan? Nah, ada juga orang baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadillahi kas-salihin. Apa yang salah Pak? Wa ja'alni min ibadillahi kas-salihin. Apa yang salah? Jadikanlah aku tidak termasuk orang-orang yang soleh. Amin jawab. Ya kan? Nah, jadi yang banyak kita tuh semangat beribadah, tuh banyak. Kita ancungkan jempol. Semangat beribadah itu bagus. Namun lebih bagusnya lagi kalau semangat itu ditopangi oleh pondasi yang kuat, pondasi yang benar. Ya. Maka ini jauh lebih bagus lagi. Kita tidak menyalahkan. Namun alangkah lebih baiknya kita beribadah itu di atas pondasi yang kuat. Ya. Sehingga ibadah kita itu benar-benar jelas. Ya. Ketika kita melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi, ikhlas karena Allah,
ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dua syarat dari kita beramal, ya, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita tanamkan ini Bapak Ibu, ya, dalam diri kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Jawabnya apa tadi? Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Selesai. Ya. Baik. Kemudian masuk kita lagi pertanyaan yang berikutnya. Hal na'budullaha khaufan wa ta'aman? Wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah harus dengan rasa takut dan berharap? Apakah kita beribadah kepada Allah haruskah dengan rasa takut dan berharap? Jawabannya apa? Iya. Na'buduhu kadzalik. Ya, demikian kita beribadah kepadanya. Jadi apapun jenis ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu, ya, berharaplah kepada Allah ibadah itu diterima. Ya, berharap dan takutlah kepada Allah kalau ibadah itu tidak diterima. Jangan kita beribadah tu palapeh tanyo saja. Ya kan? Lai solat ang, lai. Tapi solat tu entah ya benar atau ya enggak. Ya kan? Uduk pun demikian. Orang kalau ndak ada rasa berharap itu Bapak Ibu, tidak ada berharap-harapan yang besar kepada Allah, tidak ada rasa kekhawatiran amalnya ditolak, biasanya ibadah asal-asalan. Ibadah asal-asalan. Wudu asal-asalan. Salat asal-asalan. Doa apalagi. Dia mengangkat tangan tapi yang di lisannya membaca doanya, hatinya entah kemana. Zikir apalagi. Jadi kebanyakan orang kalau ibadah tidak diiringi dengan harapan yang kuat kepada Allah dan tidak ada kekhawatiran amalan itu tidak diterima oleh Allah, apa yang terjadi? Mereka kebanyakan beribadah asal-asalan. Lebih asal-asalan Pak. Palapeh tanyo saja gitulah istilahnya. Pokoknya lah. Ya, apabila meninggal tu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu Pak. Ya kan? Ibadah lai kalapeh tanyo saja. Solat lai, kadang jam 6:30 baru salat subuh. Kadang perei. Kalapeh tanyo. Apabila meninggal itu lebih imbauan. Telah berpulang ke rahmatullah. Apa yang ke rahmatullah? Paling ke azab Allah yang pulang gitu. Ya kan? Nah, maka kita orang-orang yang beriman hendaklah menghadirkan rasa berharap kepada Allah amalan kita terima. Dan biasanya orang kalau rasa harapan yang besar, yang tinggi kepada Allah, ya, agar amalannya itu diterima, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh. Kalau solatnya betul-betulnya usah menyempurnakan. Kalau uduknya betul-betul diusahakan menyempurnakan. Kadang sebagian kita uduk ikut siapa? Angkat koste. Ya. Tokok-tokok saya kan yang. Teringat itu loh. Koste. Ya kan? Apakah seperti itu Rasul mengajarkan uduk? Enggak. Kalau toh kita mau pakai peci, ya, Rasulullah SAW ketika mengusap kepala beliau, diginikan, ya, langsung di atas apanya? Tutup kepalanya. Bukan ini, Pak. Ya kan? Ini tidak ada Rasul mengajarkan seperti ini. Atau gini-gini, tidak ada. Nah, ini namanya ibadah asal-asalan. Ya kan? Cuci tangan pun demikian, banyaklah. Ya kan? Sehingga sikunya tidak basah, mata kakinya tidak basah,
Antum berharap lo amalan yang terima. Jauh pasak pada seperti itu, Pak. Jadi kalau orang ada harapan yang kuat, dia berharap Allah menerima amalannya, pasti dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, apa sunnah wudu, dia akan kerjakan. Bagaimana si Rasul itu wudu, dia akan pelajari. Bagaimana si Nabi itu salat, dia akan pelajari. Ya kan? Apa sunnah salat? Apa yang dilarang ketika salat, dia akan jaga itu. Nah, ini kalau orang beribadah itu berharap dan takut kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala qala ta'ala yasiful mu'minina. Allah taala mensifati orang mukmin. Ini orang mukmin ni, Pak. Ya. Mensifati orang mukmin, di antara sifat mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam surah apa tu? Dalam surah itu, Pak? As-Sajdah. Siapa yang baca Sajdah sikau? Ya. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka khauf. Betul-betul takwa itu, Pak. Ya. Wa tama'an, betul-betul berharap. Jadi kita berdoa tu tidak asal-asalan saja tu, Pak. Angkat tangan tu betul-betul hadirkan hati wak situ. Angkat kita minta. Ya, hadirkan hati kita. Jangan kita berdoa ya hanya lisan saja membaca, tapi tidak ada kesungguhan dari hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As'alullahal jannah." Mintalah kepada Allah itu surga. Kemudian wa a'udzu bihi minan nar. Dan berlindunglah dari neraka. Iko main-main tu sungguh-sungguh tu minta apa? Ya sungguh-sungguh kita meminta. Minta surga itu sungguh-sungguh. Ketika lisan kita mengucapkan ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, maka tempuh sebab-sebabnya. Ditempuh sebabnya. Ya kan? Sama seperti kita bilang tadi, ketika Allah meninggal disebut telah berpulang ke rahmatullah. Tapi sebab-sebabnya untuk mencari rahmat Allah tu tak ada kita tempuh tu. Alaika sebut tu, Pak? Alaika bertemu je aku tu. Tak akan ketemu dia. Maka sebabnya kita tempuh. Ya. Di sini Rasul menggambarkan, ya, Nabi SAW bersabda, "As'alullah al-jannah." Aku meminta surga kepada Allah. Nabi saja kekasih Allah yang Allah jamin masuk surga itu, Pak. Tapi beliau masih meminta surga. Apa doa beliau di antaranya? Siapa yang hafal? Ada yang tahu tak? Doa Nabi SAW tiap pagi beliau baca doa tu. Saya belum dapat ikhlas. Kalau dapat doanya bagi kocek. Itu doa minta ilmu yang bermanfaat namanya itu. Doa minta surga. Tiap pagi beliau baca itu. Tak apa doa kan? Itu di malu akan masuk surga tu. Berdoa saya tak apa doa. Apa ambo bagarahnya, Pak. Kalau malam kau aja sampai apa mana, ya kan? Rasulullah SAW beliau ketika di penghujung zikir beliau di pagi hari, apa beliau katakan? Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Atau beliau juga mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku mohon surga kepada Engkau dan apa yang mendekatkan aku dengannya, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan. Diminta itu, Pak. Ya, diminta. Nah, Rasul beliau mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu dengan sungguh-sungguh, beribadah itu betul-betul berharap. Ya, jangan berkuat ngajian tak kau, Pak. Biarlah mu masuk neraka asal Allah redha.
ndak ba'a dan pun masuk neraka dah asal Allah redha. Kalau masuk neraka tu redha Allah, tentu awak yang sudah ibadah. Apa? Kalau neraka tu untuk orang-orang yang diredai Allah, untuk apa kita disuruh salat? Untuk awak disuruh meninggalkan yang mungkar? Untuk apa kita disuruh menegakkan syariat kalau penduduk neraka tu telah redai? Ha? Ikut nyanyi apa nama tu Pak? Amba pernah mendengarkan nyanyi kasidah itu. Ha? Biasa Pak Ibu yang baby nyanyi kasidah tu tahu tu. Dia dandang lah tu. Ya kan? Itu Pak. Ya. Ini neraka itu bukan tu tempat yang Allah redai indah. Itu tempat ya. Apa? Tempat orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan Nabi SAW, beliau penuh berharap kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam surga dan Allah selamatkan dari neraka. Jadi beribadah, ya, ketika ditanya kepada pentingkah kita beribadah menghadirkan rasa harap dan takut? Ya. Jawabannya ya. Salat kita khawatir salat waktu tidak diterima oleh Allah. Ya. Khawatir. Orang yang ada kekhawatiran ibadahnya ditolak oleh Allah, maka dia akan terus memperbaikinya, terus akan menjaganya. Kenapa? Kalau ditolak oleh Allah, rugilah kita. Itu apa? Percuma kita ibadah, percuma kita melakukan kurban, sedekah kalau Allah tolak. Maka sebagaimana yang sering kita sampaikan, di penghujung ibadah tersebut perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Apa yang bisa kita lakukan? Apa amalan yang bisa kita lakukan setelah mengerjakannya? Perbanyak istighfar. Ini salah satu bentuk kekhawatiran kita kalau ibadah kita tu ditolak oleh Allah. Perbanyak istighfar. Jangan kita perbanyak menyebut. Kadang kita kan hitung-hitungan ibadah Bapak. Hitung-hitungan. Lah bara yang berlakuan kuah. Ya. Alun sabar alai. Ya. Alun sabar alai Pak. Ibadah kita hari ini belum seberapa lagi ketimbang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang ibadahnya para sahabat, para ulama. Kita ini baru emper-empernya. Ya. Seketek ibadah kita baru. Maka betapa ruginya orang ketika selesai ia melakukan sebuah ibadah, kemudian justru ia menghancurkan pahalanya sendiri. Ya. Disebutkah, dikabarkankah, atau dia takjub dengan ibadahnya sendiri? Ini tidak boleh. Ya, merasa takjub kepada diri sendiri itu tidak boleh. Karena ia akan menghapuskan amal kita. Nah, jadi wajib kita menghadirkan rasa takut dan berharap kepada Allah ketika kita melakukan sebuah ibadah. Lalu ngantuk tak Pak? Silakan minum. Ada minum? Baik, pertanyaan yang berikutnya. Dalam kitab ini, ma huwal ihsanu fil ibadati? Apa maksud dari ihsan dalam ibadah? Ya. Apakah ihsan dalam ibadah tersebut? Nah, jawabannya al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadati. Ya. Ihsan tersebut adalah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala ketika beribadah.
merasa diawasi oleh Allah Ta'ala ketika beribadah. Inilah makna ihsan dalam ibadah, merasa diawasi. Nah, ditanyakan kepada kita apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah, yaitu ihsan itu adalah merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya makna dari muraqabah. Merasa diawasi. Ya. Dan salah satu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, adalah dalam ibadah. Ketika kita hendak mengerjakan sebuah ibadah, ingatlah bahwasanya Allah melihat kita. Ya. Ketika kita hendak melakukan ibadah apapun jenisnya, ingatlah bahwasanya Allah melihat kita. Allah mengetahui hati kita itu condongnya ke mana. Apakah dia beribadah itu ada embel-embel dari manusia atau betul-betul ikhlas karena Allah? Maka ini sulit Bapak Ibu, berat sekali. Ya. Ketika kita beribadah merasa diawasi oleh Allah itu berat sekali. Betapa banyak kita yang beribadah terkadang lupa Allah melihatnya. Yang seharusnya ibadah itu ia peruntukkan hanya untuk Allah, ternyata ia berikan kepada manusia. Dengan ibadah tersebut ia ingin mendapatkan sanjungan-sanjungan dari manusia. Maka ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah, ibadah yang seperti ini Allah tidak akan terima. Ibadah yang seperti ini Allah tidak akan. Ini amalan hati. Amalan hati kita. Dan ini berat. Hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu. Kelihatannya kita ikhlas, namun hati kita sudah melenceng dari keikhlasan. Ya. Maka di antara cara memupuk keikhlasan dalam ibadah, ingat, apapun jenis ibadah yang kita kerjakan, yakinlah Allah sedang melihat kita. Allah sedang mengawasi kita. Ya. Bertegak berdiri kita dalam salat, rukuk kita dalam salat, sujud kita, Allah perhatikan. Allah lihat semuanya. Nah, jadi al-ihsanu huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadati. Ihsan tersebut adalah merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidina. Dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ya, dan melihat perubahan gerakan badanmu antara orang-orang yang sujud. Nah, ini dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla memperhatikan kita dalam ibadah kita. Ya, memperhatikan kita dalam ibadah kita. Dan di antara sifat orang munafik yang riya dalam salat apa, Pak? Di antaranya Nabi mencontohkan ketika salat, kalau ada orang yang sedang memperhatikannya, diparancak, dipatanang salatnya. Adakah seperti ini hari ini? Ada. Dan tidak hanya salat saja. Apa contoh yang lain? Misalnya ketika pemilihan misalnya, abang mencaleg, agar abang nanti mendapatkan nama yang baik di mata masyarakatnya, ibadah paling tanang di kategori masjid. Kalau masuk solat lain hanya tiba saja, Pak.
paling terakhir keluar. Ya nak? Beko lah duduk, tak ada kena masjid lagi. Ini ibadat, ia lupa bahwasanya Allah sudah memperhatikannya. Apakah bisa kita misalkan orang lain? Bisa. Bersedekah misalnya, membantu, banyak. Ya, kalau seseorang sudah merasa tidak diawasi oleh Allah dalam ibadah, maka dia beribadah semaunya saja, sesuka hatinya saja. Maka orang yang mukmin, yang benar adalah mereka ketika hendak melakukan sebuah kebaikan, baik yang bersifat sosial, yang nampak oleh manusia, membantu yang lainnya misalnya, atau masalah ibadah pribadi, ingatlah bahwasanya Allah sedang melihat dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan dalam ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ya, fa illam takun tarahu, dan ketahuilah engkau tidak akan bisa melihatnya, melihat Allah. Fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat engkau. Ini dalil sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ketika beribadah tu awak harus tahu dengan Allah, awak harus cari Allah. Ini dalilnya apa? Membantah orang-orang seperti ini. Ya, ketikanya mengecehan, kau ibadah tu awak nah, you harus nampak Allah dah awak. Bawa bayangkan Allah, bawa bayangkan. Ini dalilnya. Kita tak akan mampu melihat Allah ketika ibadah. Ya. Namun, apa kata Rasul? Ketahuilah bahwasanya Allah melihat engkau. Nah, Allah melihat kita. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Syara. Ya, 218 219. 219. Surah Asy-Syu'ara 218 219. Nah, perhatikan sini Bapak Ibu rahmatullah. Ya. Gerak-gerik kita dalam solat, dalam keadaan berjemaah, Allah tahu. Ya. Apakah gerak-gerik kita itu betul-betul kita peruntukkan untuk Allah? Betapa banyak kita yang melenceng ibadah, ya, memperbagus gerak-gerik kita dalam ibadah hanya karena pandangan manusia. Maka orang mukmin tanam manusia, perbanyak istighfar, balik lagi, istighfar lagi. Katakan kepada diri kita, kamu mampu beribadah itu karena Allah. Katakan terus sampai rasa-rasa itu hilang. Seperti itu. Ya. Dan orang kalau sudah merasa diawasi Allah dalam ibadah, kalaupun taknya puji dia orangnya tak ada masalah dia. Kalaupun orang tak akan berterima kasih, kayaknya tak ada masalah dia. Ya. Kadang kita kan terkait tolong nak, awak bagi orang kuat. Tak bisa terima kasih mengecek tu. Tak pandai berterima kasih setiap itu. Nah, bisa tak akan bagi itu. Ya kan? Ya. Baik. Ini tentang bab pertanyaan tadi, bahwasanya makna dari ihsan yaitu merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah. Jadi bawa bang, bawa mari bang. Apa tu teman?
Rahman. Sini bang. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini ya, salah satu bentuk dari kesyirikan yang merajalela di negeri kita. Perhatikan. Nah, apa namanya ini Pak? Ini ajimat. Ya. Ini namanya ajimat. Dan biasanya ini di setiap kunci-kunci ini itu dimantrai itu Pak. Jangan kita sangka biasanya kunci seperti ini tidak ada mantranya. Ini dimantrai. Jadi kalau Pak Ibu menghancurkan ajimat, kalau ada benang-benang yang terikat itu putus. Ya. Bismillah. Nah. Kan kenapa harus begini? Ini namanya di setiap ikatan ini ada mantra-mantranya. Biasanya. Ini permainan dukun. Ya, nah, kan lihat. Bismillah. Ini juga ikatan seperti ini biasanya ada mantra-mantranya. Ada pisau Bang? Pisau teman? Baunya sudah mulai tidak menyengat ini, agak menyengat baunya. Entah apa isinya ini. Yang sejenis ini Bapak Ibu, saya sudah banyak menghancurkan ini. Ada yang telur. Nah. Lain bisa Bapak Ibu mengikat seperti kau. Ya. Bismillah. Dia diikat dengan benang 7 warna ya. Anda mau apa? Benang pencono. Biasanya benang ini juga digunakan untuk ajimat. Ajimat anak-anak ketek. Ya kan? Dipasang di lehernya atau di pinggang anak misalnya. Ada? Tidak usah, bisa dibuka. Alhamdulillah. Baik. Sudah terbuka. Kira-kira apa isinya nih? Nah. Ini gelas yang di dalamnya ada kunci. Kunci. Kok kunci ku ndak barago tu. Baranglah bali ku lagu. Ini biasanya dipergunakan oleh tukang sihir untuk mengunci hati orang. Coba. Jadi pangana orang tu ndak terbuka dah tu. Kok isteri mengerajaan suami, suami ni tunduk saya kenyo. Kok di antaranya. Jadi kalau pangana suami nak terbuka lai, ya kan? Lataka jawi dia tua saja. Di antara sihir bisa seperti ini. Ya. Ini kunci. Nah, semoga Allah hancurkan ini beserta sihirnya. Bismillah. Ini baru satu, Pak. Masih banyak yang lain. Saya pernah menghancurkan yang benda-benda seperti ini. Ada MB yang anti pecah yang ketek itu, yang paling ketek anti pecah, panuh itu Pak, panuh dengan benda seperti ini. Belum lagi tulisan-tulisan seperti raja-raja, talu sakadain kuha, talu anso ya, diukir dengan tulisan Arab, tapi tidak bisa dibaca. Itulah raja-raja, ya. Dan ini Bapak Ibu ingatlah, seseorang yang meyakini benda ini meninggal sebelum bertaubat,
dia sudah membawa dosa syirik. Inilah berseteru dengan bangsa jin namanya. Ya, kalau ada benda ini di rumah kita dimanapun kita berada, meninggal dunia kita membawa benda seperti ini, mengimani dia, maka kita sudah membawa dosa syirik kepada Allah. Tidak ada jatah ke surga lalu. Ya, tidak ada jatah ke surga. Jadi ini baru kunci. Masih banyak, ada yang jarum, ada yang pisau terkadang, ya, dijadikan benda seperti ini. Auzubillah. Ini dibakar aja nanti bang, ya, bakar. Nah, jadi setiap ikat tentu ada mantranya biasanya tuh. Dan tidak ada yang paneh badan pak, badan siko. Ada tisu bang. Baik, itu sedikit tentang penutup dari kajian kita malam ini. Dan saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, ya, untuk berlepas diri dari benda-benda seperti ini. Yang sejenisnya, ajimat, ya, yang kita tempelkan di rumah kita, rajah-rajah, atau yang kita tanam di ampek sudut rumah kita, pada hakikatnya kita minta perlindungan kepada bangsa jin, ya, pada bangsa jin. Hah? Dia patah. Lebih santum mata. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Ya, udah jam 9:30 Bu. Itu apa kita udah yang ngantuk tuh. InsyaAllah lain kesempatan kita sambung lagi. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkata, berucap. Ketahuilah kesalahan itu adalah dari diri sendiri, dan Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.